Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini, pada pagi yang mulia ini, saya ingin membawakan lagu penyembahan yang bertajuk Ku Hidup Bagimu. Mari kita sama-sama nyanyikan. Persiapkan hati kita kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
berbahagia. Seterusnya, saya memberikan waktu ini kepada Pastor Roslin yang akan membawakan kita firman Tuhan. Selamat pagi, ini adalah pagi yang terakhir kita akan bersama-sama untuk minggu ini, yaitu hari ke-6. Ya. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 22 yang saya beri tajuk respon kita bila kita melihat kealahan Tuhan. Ya, respon kita bila kita melihat kealahan atau maksudnya ketuhanan, kekuatan, ya, betapa Tuhan itu sungguh-sungguh Allah. Bagaimana sepatutnya kita meresponi. Ini diambil daripada 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 22. Oke. Nah, sebelum itu mari kita berdoa, kita tutup mata bersama-sama. Tuhan Allah yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu untuk mendengar firman-Mu dan belajar. Tuhan, ada jemaat-Mu, pemimpin-Mu, orang-orang percaya di sini yang sedang mencari wajah-Mu Bapa. Mereka mengharapkan Engkau berbicara kepada mereka dan mengajak mereka ketetapan-ketetapan-Mu, karena mereka ingin hidup di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini dalam nama Yesus Kristus, agar Bapa Surgawi, Engkau berbicara kepada kami lewat 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 2. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami istiharkan hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita baca Alkitab ini bersama-sama. Oke, setelah orang Filistin merampas tabut perjanjian, mereka membawanya dari Eben Hazear ke Asdod, kota mereka. Di kota itu, mereka membawa tabut perjanjian ke dalam kuil Dagon dewa mereka. Mereka meletakkan tabut itu di sisi patung dewa itu. Nah, apabila orang-orang Filistin sudah menang dan mereka merampas tabut perjanjian, mereka membawa tabut perjanjian itu dan meletakkan dalam kuil, ya, dalam kuil tempat di mana dewa mereka dipuja atau disembah, yaitu dewa Dagon. Ya, mereka letakkan di sisi dewa mereka itu, ya, tabut perjanjian tadi. Keesokan paginya, ketika penduduk Asdod pergi ke kuil itu, mereka nampak patung Dagon tertelungkup ke tanah di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Ya. Kemudian mereka mengangkat patung itu dan mengembalikannya di tempatnya. Awal-awal pagi, bila mereka pergi sana untuk sembahyang kepada dewa-dewa mereka, mereka nampak patung itu, ya, patung yang mereka bina atau bentuk itu tertelungkup, ya, di mana dia jatuh rebah menyembah di hadapan tabut perjanjian Tuhan, ya. Bila mereka nampak tuh, mereka cepat-cepat pergi angkat patung itu dan kembalikan ke tempatnya. Oke. Pada keesokan harinya, mereka nampak patung itu lagi jatuh di hadapan, terjatuh di hadapan tabut perjanjian. Sekali lagi, ya. Kali ini kepala patung itu dan kedua-dua lengannya terpenggal dan terletak di ambang pintu. Sudah jatuh jauh, ya, terletak di ambang pintu. Hanya badan patung itu yang masih utuh atau kesian betul, ya. Kaki, kepala, tangan semua sudah hilang, ya. Badan sejak yang masih tertiarap di sana, jatuh di sana. Itulah sebabnya sehingga sekarang di Asdod para imam Dagon dan semua pemujanya melangkahi ambang pintu kuil Dagon dan tidak menginjaknya. Karena mereka masih ingat bagaimana dewa mereka, yaitu dewa Dagon, kepala dan tangan dewa itu terjatuh dekat dengan depan pintu, maka sampai sekarang mereka tidak injak itu depan pintu untuk menghormati, ya, dewa Dagon mereka, ya. Kalau bayangkan kedua kali, ya, berturut-turut, ya, berhala itu terlungkup, terjatuh sehingga putus kepala, putus tangan di hadapan tempat tabut perjanjian.
Nah, apa yang kita pelajari dari bahagian ini, ya, bangsa Palestina ini, mereka setelah mereka menang di dalam peperangan melawan bangsa Israel, mereka merebut tabut perjanjian itu dan mereka bawa ke kuil Dagon mereka, ya, mereka bawa ke sana. Ya, sudah pasti orang-orang Palestina ini sangat gembira. Bayangkan ya, uh, Allah orang-orang Israel yang sudah mengalahkan orang Mesir, yang sudah membelah lautan, ya, yang memberikan air dan makanan kepada bangsa Israel luar biasa selama 40 tahun itu, ya. Allah itu sudah mereka tumpaskan, ya. Bangsa yang menyembah Allah itu sudah mereka tumpaskan. Pasti mereka pulang kepada negeri mereka atau kota mereka dengan sukacita yang besar, dan mereka bawa itu tabut perjanjian. Mereka pikir bahwa orang Israel dan Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu sudah mereka tangani, sudah mereka berjaya kuasai, sudah mereka berjaya hancurkan kuasanya, sehingga bahwa Dagon mereka ataupun dewa mereka jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat daripada Allah Israel itu. Jadi itu sebabnya mereka pikir mereka menang. Jadi kemudian mereka bawa tabut perjanjian itu pulang ke kota mereka, ke kuil mereka. Mungkin jadi apa orang kata, jadi itu trofi lah. Mereka menang, macam orang-orang yang main bola. Bila mereka menang, mereka bawa itu piala. Jadi mereka mau tunjuk betapa mereka sudah menang, mengalahkan bangsa Israel dan mengalahkan Tuhan Israel. Mereka bawa tabut perjanjian itu, masukkan dalam kuil Dagon mereka, ya, sebagai trofi lah, sebagai tanda kemenangan mereka, ya. Mereka pikir Tuhan mereka, Dagon dewa mereka jauh lebih hebat daripada Allah bangsa Israel ini. Oke, mereka meletakkan tabut perjanjian itu dalam kuil dewa mereka, ya, dan kemudian mereka pikir mungkin itu sebagai peringatan betapa hebatnya kemenangan dan betapa hebatnya dewa mereka, ya. Tapi apabila dalam satu malam, ya, dan kedua pagi, di mana tabut perjanjian itu bersama-sama mereka, sesuatu yang dahsyat terjadi kepada Dagon mereka, yaitu dewa yang mereka sembah. Pagi pertama, Dagon itu tertelungkup di hadapan tabut perjanjian, ya. Ya, pahatan itu ataupun idol ataupun engkerama yang mereka bina itu terjatuh telungkup, ya, menyembah di hadapan tabut perjanjian. Apakah mengapa di sana ada hadirat Tuhan di tabut perjanjian itu? Tidakkah tabut perjanjian itu Tuhan sudah meninggalkan, kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan tabut perjanjian itu? Oh tidak, rupa-rupanya hadirat Tuhan masih ada di sana. Tetapi mengapa pula bangsa Israel kalah dalam pertempuran mereka? Mengapa bangsa Israel tidak mendapat kemenangan apabila mereka membawa tabut perjanjian? Itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah masih bertakhta, Tuhan Allah masih hadir di tabut perjanjian. Cuma Tuhan Allah tidak bekerja sama dengan bangsa Israel di dalam peperangan mereka, ya. Dan ya, yang menarik juga yang saya lihat dalam firman Tuhan ini, di tengah-tengah, ya, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah musuh kepada bangsa yang percaya Tuhan, di tengah-tengah kuil dewa mereka, ya, di hadapan ataupun di sisi dewa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, Tuhan menyatakan kealahannya kepada bangsa itu, ya. Bukan hanya di antara orang yang menyembah Tuhan,
Tuhan menyatakan diri dan kemuliaannya. Di antara orang yang tidak mengenal Dia juga, Tuhan akan menyatakan kekuasaannya. Di hadapan bangsa Palestina, Tuhan nyatakan dirinya kepada bangsa itu sehingga mereka berdebar, takut dan gentar, saudara-saudari, apabila mereka melihat Dagon mereka jatuh tersungkur, patah tangan, patah kepala di hadapan tabut perjanjian. Bangsa Palestina melihat betapa dahsyatnya Allah bangsa Israel. Dagon dewa yang dipuja, Tuhan tempat mereka mengharapkan kehidupan itu tumbang, putus tangan, putus kepala, tertungkup di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Betapa dahsyatnya Allah menyatakan dirinya. Walaupun begitu, walaupun bangsa Palestina melihat betapa luar biasanya Allah Israel, mereka masih tidak mau melepaskan dewa mereka yang mereka ciptakan. Mereka masih tidak mau melepaskan Tuhan yang mereka bentuk, yang mereka buat dengan tangan mereka. Ya, mereka masih belum mau melepaskan. Yang mengherankan, walau begitu dahsyat dan luar biasanya Tuhan menyatakan diri, mereka masih ingin memegang, berharap, bersandar, menyembah kepada dewa yang mereka bina itu. Sehingga mereka meminta, mereka meeting untuk tabut perjanjian itu dikeluarkan dari tempat mereka, dihantar ke kota lain milik orang Palestina. Ya, nah, apa yang saya pelajari daripada bahagian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak boleh dapat disamakan dengan mana-mana Tuhan, ya, mana-mana berhala, mana-mana dewa, mana-mana kepercayaan. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus tidak dapat untuk disamakan dengan mana-mana pribadi, mana-mana nama, mana-mana bentuk yang ada di seluruh dunia. Saya teringat kepada 10 hukum. Tidak ada, ya, tidak ada satu apapun yang dapat kita pakai untuk menggambarkan Tuhan, ya. Tidak ada satupun, tidak ada Dagon kah, apakah siapapun, nama apa yang ada di dunia, nama yang ada di surga, nama yang ada di neraka, tidak ada satu nama yang dapat disamakan dengan Allah kita. Dan itu menunjukkan jika tidak ada Allah lain yang sama dengan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, maka tidak ada Tuhan ataupun Allah lain yang layak disembah melainkan Yahweh yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu Tuhan pun yang layak melainkan Yahweh lah yang layak untuk kita sembah. Ya, orang Palestina menyembah dewa berkat. Ya, mereka ingin mendapatkan berkat kehidupan. Mereka ingin mendapatkan berkat kehidupan harian mereka. Mereka mau diberkati. Tapi yang mereka perlukan bukan dewa yang memberkati mereka. Mereka memerlukan pencipta yang bukan hanya memberkati, tapi mewujudkan mereka di dunia ini. Itu yang mereka perlu. Tetapi orang-orang Palestina belum dapat melihat itu. Mereka hanya melihat berkat apa yang dapat disediakan di dunia ini. Mereka tidak dapat melihat, ya, dari mana asal mereka, apa tujuan hidup mereka di dunia, dan kemana mereka akan pergi. Mereka tidak dapat lihat itu. Ya, mereka tidak dapat berpikir tentang itu. Jadi saya juga melihat betapa pentingnya kita memberi respon yang tepat kepada pengetahuan yang Tuhan beri kepada kita tentang dirinya. Ya, kita sudah melihat, ya, di sini orang-orang Palestina melihat betapa Tuhan itu luar biasa hebat dan perkasa, tetapi mereka tidak memberikan respon seperti mana yang kita lihat juga di dalam 1 Samuel 4 sebentar tadi semalam. Mereka tidak dapat melihat apa yang perlu mereka buat. Bila mereka melihat kekuatan, kealahan Tuhan, mereka tidak dapat datang kepada Tuhan, memberi respon, tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk dapat memberikan respon yang tepat
apabila Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Seperti mana yang saya pelajari dalam kursus berpengalaman dengan Allah. Apabila Allah menyatakan dirinya, apabila Allah menyatakan rencananya, apabila Allah menyatakan kehendaknya, kita harus belajar untuk menyesuaikan diri supaya kita dapat melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan. Seterusnya, kita juga belajar ayat 6, dia berkata, Tuhan menghukum penduduk Asdod dengan berat sekali. Ya, Tuhan hukum mereka karena mereka tidak percaya, karena mereka menyembah berhala, karena mereka tidak hidup uh, dengan kehendak Dia. Tuhan menghukum penduduk Asdod dengan berat sekali dan menakutkan mereka. Dia menghukum mereka dan penduduk di daerah sekitar dengan bengkak-bengkak pada tubuh mereka. Wow, mereka terhukum, saudara-saudari. Apabila mereka fikir bahwa itu bait apa itu tabut perjanjian itu, inilah dia. Mereka kata, inilah trofi kita, kemenangan kita. Apabila mereka membawa tabut perjanjian itu di tempat mereka, mereka mendapat bengkak-bengkak, mereka terhukum, mereka mendapat hukuman yang berat sekali, ya. Ketika mereka nampak apa yang sedang berlaku, mereka berkata, Allah Israel menghukum kita dan Dagon dewa kita. Kita tidak boleh membiarkan tabut perjanjian itu tinggal di sini lagi. Oleh itu mereka menjemput kelima-lima orang Raja Palestin supaya berkumpul. Saudara-saudari, itu bangsa Palestin, mereka tahu bahwa mereka terhukum. Mereka tahu Tuhan mereka juga terhukum. Dan mereka kata, mari, tidak boleh kita biarkan tabut perjanjian itu tinggal di sini. Ia harus kita buang, ia harus kita alihkan. Jangan biarkan dekat dengan kita. Aduh. Mereka meresponi dengan cara yang salah, saudara-saudari. Lalu bertanya, apakah yang harus kita lakukan dengan tabut perjanjian umat Israel itu? Raja-raja itu menjawab, pindahkanlah tabut itu ke kota Gad. Lalu tabut itu dipindahkan ke kota Gad, sebuah kota Palestin yang lain. Daripada tempat mereka di Asdod, mereka pindahkan tabut itu ke kota Gad supaya mereka dilepaskan daripada penghukuman dan juga penyakit. Tetapi setelah tabut itu sampai di sana, Tuhan menghukum penduduk kota itu juga dan menimbulkan keadaan yang sangat mencemaskan. Tuhan menghukum semua penduduk dengan bengkak-bengkak pada tubuh mereka, baik orang muda maupun orang tua. Pergi ke kota Gad pun Tuhan melakukan perkara yang sama. Bangsa-bangsa Palestin dihukum oleh Tuhan dengan sakit penyakit dan kecemasan. Oleh itu mereka menghantar tabut perjanjian itu ke Ekron, sebuah kota Palestin yang lain. Sekali lagi tabut perjanjian itu dialihkan, dibuang supaya tidak mendatangkan kematian kepada mereka. Tetapi apabila tabut tiba di sana, penduduk kota itu berkata, lihatlah mereka membawa tabut perjanjian Allah Israel kemari untuk membunuh kita semua. Ya, untuk membunuh kita semua, kata dia. Saudara-saudari, mereka takut sekali, mereka kata terbunuh kita kalau tabut ini ada di sini. Oleh itu mereka memanggil semua raja Palestin berkumpul lalu berkata, hantarlah tabut perjanjian Israel ini ke tempat asalnya, balikkan kepada bangsa Israel, balikkan kepada di mana kamu rampas dulu, balik di sana supaya tidak dapat membunuh kami dan keluarga kami. Wow, akhirnya saudara-saudari, Tuhan Allah tidak memerlukan bangsa Israel untuk berperang bagi Dia. Tuhan Allah tidak memerlukan bangsa Israel untuk merampas tabut perjanjian itu pulang kepada mereka. Tuhan Allah sendiri, hadirat Allah sendiri membuatkan bangsa Palestin itu menghantar tabut perjanjian yang mereka rampas kepada pemiliknya yang semula. Segenap penduduk kota itu cemas karena Allah menghukum mereka dengan sangat berat. Orang yang tidak mati ditimpa penyakit bengkak-bengkak sehingga penduduk kota itu berteriak minta tolong kepada dewa-dewa mereka. Oh, mereka berseru minta tolong pada dewa. Dewa yang sudah dikalahkan, dewa yang sudah dihukum. Kepada dewa itu juga mereka berseru minta tolong. Apa kata saya, ya?
Mereka masih mengharapkan kehidupan dari dewa yang telah ditumpaskan. Mereka masih berseru kepada dewa yang sudah dihukum oleh Tuhan. Mereka masih berseru. Mereka tidak mau membuat keputusan untuk menerima Allah yang luar biasa. Mereka melihat kota-kota, melihat kota-kota mereka mengalami betapa dahsyat dan luar biasanya Allah, tetapi masih juga mereka membuat keputusan untuk menolak, untuk membuang, untuk menentang Allah itu. Tidak, mereka mau tunduk dan taat kepadanya. Bila Allah meruntuhkan berhala mereka, mereka tidak bertobat dan mengakui Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi mereka menulikan dan membutakan mata mereka. Oh, dan juga kita juga melihat akhirnya Tuhan, karena mereka keras kepala, Tuhan mendatangkan penyakit kepada mereka. Dari satu kota ke satu kota, mereka memindahkan tabut perjanjian, membuang tabut perjanjian sampai mereka mengembalikan kepada bangsa Israel, karena mereka dan keluarga mereka tidak mau mati, ya. Saudara-saudari, apa yang saya pelajari daripada bahagian firman Tuhan ini pada hari ini, kita juga sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Allah yang begitu mengasihi kita, ya. Walaupun Allah itu Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus itu dihukum, ditampar, dihina, dimaki, dicaci, disalibkan, dibunuh, dia tetap mengampuni dan dia tetap berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi walaupun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu sangat mengasihi, kita tidak mau juga menerima kasih yang daripada Allah. Kita tidak mau mengubah hidup kita untuk menerima Dia. Kita masih keras hati, ingin terus menjadikan ilah-ilah yang sedang terhukum oleh Allah itu di dunia ini. Kita tahu bahwa Allah itu peduli, Allah itu menyediakan. Dia menyediakan segala yang kita perlu, matahari, bulan, bintang, udara, air, dia sediakan semua, malah kehidupan kekal. Melalui Yesus Kristus pun dia sediakan bagi kita. Tapi manusia masih lagi menolak Tuhan, masih lagi tidak mau menerima Tuhan. Sama dengan bangsa Palestina yang dihukum oleh Tuhan. Mereka lihat kekuasaan Tuhan, tapi masih tidak mau menerima Tuhan. Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang melepaskan daripada kuasa kegelapan. Kalau ada gangguan, kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu, kita berdoa, kita dilepaskan. Tapi masih juga orang-orang Kristen, apabila mereka menghadapi masalah sakit penyakit, apabila mereka mendapat gangguan, mereka datang minta tolong. Tapi kemudian mereka masih memiliki cara hidup yang sama. Mereka hanya minta tolong untuk dilepaskan, tapi tidak mau melepaskan kepercayaan lama mereka, cara hidup lama mereka. Sama seperti orang Palestina yang kita belajar. Mereka masih tetap dengan agama mereka, yaitu menyembah dewa-dewa mereka. Mengapa? Karena mereka tidak mau berubah. Mereka tidak berani membuat perubahan yang besar. Mereka masih mau menyembah dewa yang mereka sembah daripada datuk dan nenek mereka. Mereka tidak mau menerima perubahan. Mereka tidak mau menerima sesuatu yang baru karena mereka sudah biasa dengan yang lama. Ya, saudara-saudari, pada hari ini juga kita melihat uh, kehidupan orang-orang pada saat ini, malah orang Kristen sekalipun, mereka masih tidak dapat melepaskan ilah-ilah dalam kehidupan mereka. Ada waktunya kita membuang, melepaskan Allah, harta yang luar biasa. Ada waktunya kita melepaskan Tuhan. Kita membuang, kita tidak mau perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih mau ilah-ilah, kepercayaan-kepercayaan lama kita, sehingga kita menolak Tuhan. Kita menolak Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus hanya untuk mempertahankan ilah-ilah lama kita, kepercayaan-kepercayaan lama kita. Mereka hantar tabut perjanjian Israel balik pada bangsa Israel. Mereka biarkan dia kembali ke tempatnya sendiri, Tapi kenapa? Karena mereka kata
tabut perjanjian itu mendatangkan penyakit, mendatangkan kematian kepada mereka. Tetapi sebenarnya kalau orang-orang Palestina bertobat daripada dosa mereka dan berpaling kepada Tuhan, mereka sebenarnya tidak akan mendapat hukuman. Mereka sebenarnya tidak akan mati, tetapi mereka akan mengalami pembebasan. Mereka akan mengalami berkat, mereka akan mengalami kehidupan. Tetapi bagi mereka, mereka masih melihat bahwa mereka akan dihukum dan mati di hadapan Allah orang Israel itu. Sebenarnya tidak, saudara-saudari. Sebenarnya kalau mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan bangsa Israel itu, mereka akan menjadi orang yang disembuhkan, dipulihkan, dan mendapat kehidupan kekal. Ya, seterusnya kita mau berdoa pada pagi ini. Ada beberapa perkara yang kita perlu doakan. Yang pertama, ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Ya, setiap pribadi kita, saya percaya pada saat ini dalam nama Yesus bahwa ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, terutamanya jemaat-jemaat pribumi. Ya, ada sesuatu yang Tuhan tegur dalam hati kita. Tuhan mau itu dilepaskan. Ya, jadi mari kita tanya Tuhan apa yang ingin Dia ajarkan kepada kita. Yang kedua, mari kita berdoa, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan lepaskan diri daripada ilah-ilah datuk nenek kita. Ya, ia satu perubahan yang besar, ia bukan satu perkara yang mudah, tetapi kita perlu melakukannya. Kita perlu melakukannya, saudara-saudari. Lepaskanlah ya pengharapan kita kepada berkat yang kita boleh pikir boleh memberkati kita di dunia, kita lepaskan. Karena Tuhan Yesus kita lebih daripada itu yang Dia dapat bagi. Dia boleh bagi kita, Dia bagi kita kehidupan kekal. Dia beri kita apa yang kita perlu pada hari ini. Jangan berharap kepada ilah yang kita bina, yang kita bentuk. Berharaplah kepada pencipta yang sesungguhnya. Lepaskanlah ilah-ilah datuk nenek kita dulu dan percayalah kepada Yesus. Mari kita berdoa untuk dua perkara ini dulu. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang Engkau ingin ajar kepada kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Engkau menolong kami untuk melihat dan mendengar apa yang sedang Engkau ajarkan kepada kami, dan tolonglah kami untuk menerima, merendahkan hati kami dan mengubah kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menolak Engkau apabila kami dihukum, apabila kami diajar, apabila kami ditegur, apabila kami diberi amaran. Jangan biarkan kami melarikan diri, jangan biarkan kami memberontak, tapi ajarlah kami untuk tunduk dan taat dan melakukan perubahan itu. Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu. Ada di antara mereka yang sedang mendoakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang masih terikat sekurang-kurangnya sedikit sebanyak dengan kepercayaan lama, tradisi-tradisi lama, mungkin percaya kepada jimat, mungkin percaya kepada penjagaan orang-orang Pangau Libau. Mungkin mereka sedang berharap kepada batu, mungkin mereka sedang berharap kepada kain, mungkin mereka sedang berharap kepada jampi-jampian, mungkin mereka sedang berharap kepada taring, mungkin mereka sedang berharap kepada mimpi. Dalam nama Yesus Kristus, bila mereka berdoa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saya berdoa supaya Engkau hadir dalam hati mereka, tinggal dalam hati mereka, dan mengubahkan hati mereka. Berikan mereka kehidupan yang kekal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang seterusnya, yang terakhir, mari kita berdoa untuk perubahan besar. Lepaskan diri dari cara hidup yang berdosa, yang mendatangkan penyakit dan penderitaan kepada kita.
Contohnya penyakit dan penderitaan yang didatangkan akibat kita merokok, akibat kita berjudi, akibat kita minum, akibat kita berzina ya. Mari kita mohon pertolongan, pelepasan daripada Tuhan. Mari kita bebaskan kita kesai ke koreban, kesai ke semua ya hal-hal yang mengikat, yang membawa sakit penyakit, seperti mana orang Filistin, dosa mereka membuatkan mereka dihukum dan penyakit berlaku dalam kehidupan mereka. Kita lepaskan diri daripada dosa kita yang menghancurkan tubuh kita, rokok kita, minum kita, berjudi kita, berzina kita lepaskan diri daripada semua hal-hal yang membawa penyakit dan penderitaan ini dalam hidup kita. Kita mulai perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk melakukan perubahan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk kuat dalam nama Yesus Kristus, untuk menerima perubahan yang dituntut oleh Tuhan, yang dimahukan oleh Tuhan. Bebaskan kami daripada cara hidup yang berdosa, yang mendatangkan penyakit dan penderitaan akibat daripada merokok kami, minum kami, berjudi kami, berzina kami. Tuhan, ampuni dosa kami, suci dan kuduskan kami, dan tolong kami untuk menang di atas segala pencobaan-pencobaan ini. Saya juga berdoa bagi jemaat-jemaat, pemimpin-pemimpin yang sedang bergumul dengan hal ini. Di dalam nama Yesus Kristus, campur tangan. Kami berdoa kemenangan, penerobosan terjadi dalam kehidupan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini sajalah renungan pagi kita pada pagi ini. Saya berdoa pada April nanti kita akan bertemu kembali. Tuhan memberkati. Amin.